Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Mulyani. Saya adalah mahasiswa Stikes Buleleng dari kelas keperawatan semester 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung balance cairan pada pasien dewasa maupun pada pasien anak-anak. Jadi sebelum kita melakukan tindakan menghitung cairan, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu tindakan menghitung balance cairan. Jadi tindakan menghitung balance cairan adalah suatu tindakan untuk mengukur cairan yang masuk ke dalam tubuh atau bisa kita sebut dengan intake, dan mengukur cairan yang keluar dari dalam tubuh atau kita bisa sebut dengan output. Jadi indikasi tindakan menghitung balance cairan ini adalah penghitungan keseimbangan cairan dengan indikasi pada pasien dengan kecenderungan gangguan regulasi cairan. Sebelum memulai tindakan, ada baiknya kita melakukan tahap persiapan, dimulai dari persiapan pasien yaitu menjaga privasi pasien, persiapan lingkungan, serta berkomunikasi dengan keluarga pasien maupun pasien dengan menjelaskan prosedur serta tujuan tindakan menghitung balance cairan. Jadi, tujuan tindakan menghitung balance cairan ini yang pertama yaitu menentukan status keseimbangan cairan pada tubuh pasien, dan yang kedua yaitu menentukan tingkat dehidrasi pasien. Jadi persiapan alat yang digunakan untuk menghitung balance cairan yaitu yang pertama ada gelas ukur, yang kedua yaitu buku catatan untuk mendokumentasi hasil dari penghitungan balance cairan pasien. Sebelum kita menghitung balance cairan, ada baiknya kita mengetahui rumus balance cairan yaitu intake dikurang output. Jadi kita harus mengetahui rumus IWL atau insensible water loss pada dewasa dan rumus IWL pada usia anak-anak. Jadi rumus IWL pada orang dewasa adalah 15 kali berat badan pasien dibagi 24 jam. Sedangkan rumus IWL pada usia anak yaitu 30 dikurang usia anak dalam tahun dikali cc per kilogram berat badan pasien per hari. Jadi kali ini saya akan memberikan soal kasus mengenai cara menghitung balance cairan pada pasien dewasa dan anak-anak. Jadi yang pertama yaitu kita hitung terlebih dahulu intake-nya. Tuan A mendapatkan infus RL sebanyak 1500 cc dan transfusi WB sebanyak 300 cc, lalu mendapatkan injeksi sebanyak 2000 cc. Jadi intake cairan dari Tuan A yaitu 3800 cc per 24 jam. Selanjutnya kita hitung outputnya. Drainase pada Tuan A yaitu sebanyak 150 cc. Tuan A terpasang NGT yaitu cairannya sebanyak 250 cc, dan urin yang keluar dari tubuh Tuan A yaitu 1500 cc. Jadi output dari Tuan A yaitu 1900 cc per 24 jam. Selanjutnya kita menghitung IWL yaitu rumusnya 15 kali berat badan pasien. Berat badan Tuan A yaitu 55 kg dibagi 24 jam. Hasilnya itu 34 cc per jam. Namun karena kita akan mencari hasil dari 24 jam, maka 34 kali 24 adalah 816 cc per 24 jam. Selanjutnya yaitu menghitung balance cairan. Rumusnya intake dikurang output. Jadi intake Tuan A yaitu 3800 cc dan output Tuan A yaitu 1900 cc. Hasilnya yaitu 1900 cc per 24 jam. Nah, jadi itulah tadi contoh soal kasus pada pasien dewasa.
Sekarang saya akan memberikan contoh soal kasus pada pasien anak-anak serta cara menghitung balance cairannya. Jadi kita hitung terlebih dahulu intake-nya. Anak S dapat minum per 24 jam yaitu 1000 cc, mendapatkan infus 1000 cc, dan AM-nya yaitu 112 cc. Jadi intake dari anak S yaitu 2112 cc per 24 jam. Jadi selanjutnya kita hitung output cairannya, yaitu anak S dapat muntah sebanyak 100 cc, urin 1000 cc, dan IWL-nya 378 cc, maka output cairannya yang anak S yaitu 1478 cc per 24 jam. Selanjutnya kita menghitung balance cairannya, yaitu intake dikurang output. Jadi intake-nya 2112 cc dikurang 1478 cc yaitu 634 cc per 24 jam. Jadi, setelah kita melakukan tindakan menghitung balance cairan, kita melakukan tindakan mengevaluasi, yaitu menyimpulkan semua hasil dari tindakan yang sudah kita lakukan, yaitu dengan mengevaluasi perasaan pasien, apakah pasien merasa aman atau nyaman, lalu melakukan kontrak waktu selanjutnya untuk tindakan selanjutnya yang akan diberikan kepada pasien. Selanjutnya kita akan melakukan tahap dokumentasi, yaitu pada tahap ini kita mencatat hasil dari penghitungan balance cairan pasien yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi itulah penjelasan dari cara menghitung balance cairan pada pasien dewasa maupun pada pasien anak-anak. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.